Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur bagimu Bapa di sorga, atas anugerah berkat yang boleh kami alami dalam kehidupan kami, teristimewa hari baru yang boleh kami alami saat ini. Kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu memenuhi seluruh diri kami, agar kami mampu memahami sabda-Mu dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengelurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus di tengah dunia tentu saja untuk melaksanakan kehendak Bapanya di surga, mewartakan tentang kerajaan Allah yang tentu saja didasarkan atas kasih. Oleh sebab itu, buah-buah dari kerajaan Allah yang ditaburkan oleh Yesus dalam seluruh kehadiran dan pelayanannya adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu sendiri. Injil suci yang kita dengarkan hari ini, Yesus menyembuhkan seorang yang mengalami sakit kusta. Dan kita tahu, dalam kehidupan sosial bermasyarakat pada saat itu, orang-orang demikian dijauhi atau diasingkan dari kehidupan sosial bermasyarakat. Namun ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tergerak, ada keberanian, ada motivasi yang besar dari si kusta ini untuk datang, untuk dekat, bahkan dia meminta dari Yesus untuk menyembuhkan dia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Permintaan dari si sakit kusta ini dikabulkan oleh Tuhan dan dia memperoleh kesembuhan. Dia memperoleh keselamatan. Ada hal positif atau ada hal baik yang diperlihatkan oleh si penderita kusta, yaitu dia dekat, yaitu dia datang, dia dekat, dan dia meminta kepada Yesus apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan harian kita pun, ketika kita mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan dalam kehidupan, mungkin karena sakit, mungkin karena penyakit yang kita alami, mungkin karena pergumulan dan persoalan yang kita alami, mari kita pakai pendekatan si kusta dalam Injil hari ini yang kita dengarkan. Kita datang, kita dekat,
dan kita minta kepada Tuhan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian hal lain yang mau kita pelajari juga dari Injil suci hari ini adalah sebagaimana yang Tuhan Yesus lakukan. Sekalipun begitu banyak orang yang menjauhi si kusta ini atau si penderita kusta ini dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dia dikucilkan, dia diasingkan sekali lagi, tetapi bagi Yesus, dia pribadi yang amat berharga. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga berjumpa dengan orang-orang di luar sana yang mengalami pengalaman diasingkan, dikucilkan, ditolak, dan tidak diperhatikan atau dipandang rendah dalam kehidupan sosial. Kehadiran mereka menjadi undangan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara juga untuk memperlihatkan pendekatan yang dipakai oleh Yesus, menaruh belas kasihan kepada mereka, memberikan perhatian kepada mereka, memberikan kasih kepada mereka, memberikan cinta kepada mereka, agar mereka juga boleh mengalami kasih, sukacita, dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati, yang mampu dan berani juga untuk mengamalkan, untuk mewujudkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, yaitu melihat orang lain sebagai sesama kita, melihat orang lain sebagai saudara kita yang pantas juga untuk mengalami kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Semoga Tuhan selalu memberkati dan menolong kita. Bapa yang Maha Baik, syukur atas sabda yang sudah kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu dan berani untuk mengamalkan sabda-Mu itu dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.